Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menginformasikan hasil penelitian kami dengan judul Pemetaan dan Monitoring Urban Height Island berbasis Geospatial Artificial Intelligence Satelit Penginderaan Jauh untuk mitigasi berkelanjutan perubahan iklim di Indonesia. Saya Sony Darmawan dan juga tim kami, Rika Hernawati, Eka Wardani, Heri Kuncoro, Agustan, Nada Nafisyah Nurul Hakim, dan Nabil Umaira Halif. Kami dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Yang melatar belakangi penelitian kami adalah adanya situasi Urban Height Island, di mana Urban Height Island ini didefinisikan sebagai situasi di mana suhu permukaan di pusat kota lebih tinggi daripada di pinggiran kota. Menurut laporan IPCC, di mana pemanasan global di atas pra-industri antara tahun 2030 sampai 2052 akan terus meningkat. Laporan IPCC juga memberikan informasi secara rinci konsekuensi pemanasan global yang menyebabkan intensitas frekuensi curah hujan ekstrim, di mana akan terjadi keparahan kekeringan, gelombang panas, serta konsekuensi hilangnya salju dan es. Nah, menurut Bappenas itu sendiri bahwa akan terdampak 50 juta masyarakat Indonesia yang hidup di wilayah pesisir. Oleh karena itu, perlu langkah yang strategis untuk mitigasi berkelanjutan perubahan iklim, salah satunya dengan bekerja sama dan dukungan teknologi mutakhir untuk memetakan monitoring urban height island, di mana teknologi GeoAI atau Geospatial Artificial Intelligence merupakan teknologi mutakhir yang menjanjikan pada masa kini dan masa depan, dan GeoAI sendiri merupakan mesin yang memperoleh kecerdasan, penalaran, dan analisis spasial layaknya manusia. Teknologi GeoAI dengan Big Data Citra Satelit Penginderaan Jauh diharapkan dapat menjadi satu solusi untuk mendukung memetakan dan memonitoring suhu permukaan dan fenomena urban height island di Indonesia secara efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah monitoring suhu permukaan dan fenomena urban height island berbasis GeoAI, satelit penginderaan jauh, untuk mitigasi berkelanjutan perubahan iklim di Indonesia. Di mana metodologi yang digunakan, yang pertama itu analisis kebutuhan pengguna, dan seterusnya kami menggunakan GeoAI, perencanaan GeoAI berdasarkan citra satelit yang ada yang tersimpan di dalam Google Earth Engine. Yang selanjutnya kami membuat suatu dashboard dengan algoritma JavaScript dan Python. Dashboard tersebut dilakukan testing dan selanjutnya dihasilkan monitoring urban height island Indonesia berbasis GeoAI. Data yang digunakan adalah data citra satelit tentunya. Yang kita gunakan adalah citra satelit MODIS land cover dan juga MODIS land surface temperature yang berasal dari Google Earth Engine, dan data-data yang lainnya berupa batas administrasi kota, provinsi, dan batas administrasi seluruh Indonesia. Nah, platform yang kami gunakan adalah platform Google Earth Engine, di mana Google Earth Engine itu adalah platform untuk menganalisis geospasial berbasis cloud yang merupakan penggunaan yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis citra satelit. Nah, Google Earth Engine juga dapat digunakan menggunakan JavaScript melalui konsol Google Earth Engine yang dapat diakses melalui editor code. Sehingga dengan adanya GE ini atau Google Earth Engine ini, kami bisa mengembangkan dashboard Urban Height Island untuk seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk arsitekturnya sendiri yang kami kembangkan adalah di mana kami selaku pengembang menggunakan algoritma pada GE Editor untuk melakukan query, computing, dan visualisasi ke dalam Google Earth Engine, di mana di sana sudah tersedia client library, webnya, dan juga data storage-nya,
Data-data tersebut diolah berdasarkan skrip dan algoritma yang kami buat sehingga menghasilkan visualisasi urban health island dan analisis. Nah, hasilnya yang diperoleh adalah kita mempunyai data atau informasi urban health island di Indonesia yang bisa kita akses melalui web khusus yang bersifat free dan bisa digunakan oleh semua pengguna, di mana data tersebut merupakan isi Urban Health Island satu Indonesia. Di sana pun kita bisa menganalisis Urban Health Island tiap wilayah atau kota, dan di sana pun kita menggunakan atau menambah menu-menu lainnya untuk menganalisis. Sebagai contoh, kita dapat menganalisis urban health island di kota-kota besar di Indonesia. Misalkan kita menganalisis atau ingin mengetahui fenomena urban health island di Bandung, Medan, Palembang, dan Batam. Begitu. Dan informasi yang lainnya yang bisa kita dapatkan adalah nilai urban health island secara statistik, di mana datanya secara bulanan, time series secara bulanan mulai dari tahun 2003 hingga dengan 2024. Jadi kita bisa menganalisis fenomena urban health island ini secara bulanan dari tahun 2003 sampai 2024 di kota-kota besar di Indonesia, ataupun kita bisa menganalisis urban health island sesuai dengan posisi yang kita inginkan begitu. Dengan menggunakan fasilitas click on map fitur, kita bisa menganalisis atau bisa mendapatkan informasi urban health island dari tahun 2003 sampai dengan 2024. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan dalam penelitian ini adalah yang pertama, ya kami sudah mengembangkan aplikasi monitoring urban health island dengan pendekatan geospatial artificial intelligence (GeoAI), satelit penginderaan jauh yang telah kami selesaikan dan kami buat dan dapat diakses mengenai link UHI ITERNAS 2024. Nah, aplikasi ini dapat menganalisis statistik time series kondisi urban health island dari tahun 2003 sampai 2024 secara bulanan di seluruh wilayah Indonesia. Dan kami harapkan aplikasi ini bisa digunakan oleh berbagai pihak untuk dapat memitigasi perubahan iklim di Indonesia. Dan luaran yang telah dihasilkan juga adalah kami sudah submit ke jurnal nasional Sinta 2, sudah accepted, juga ke seminar internasional sudah accepted, dan kami juga sudah submit ke jurnal internasional, sekarang masih tahap peer review. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud yang sudah memberikan dana penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan, juga kepada LPPM ITERNAS yang sudah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.